Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al-Faruq dalam channel belajar Dimas Al-Faruq, Dimas Pecinta Online. Tampilan yang teman-teman lihat ini merupakan tampilan Winbox, akses Winbox dari Mikrotik RB941 ya. RB941 CPU frekuensinya 650 MHz. CPU loadnya mainnya antara 6%, dengan jumlah user aktif ada sekitar 4 orang, dengan limit 1M 2M, dan trafiknya sekitar 4 Mbps, 4, 5, 6 seperti itu kadang ya. Di sini kita belajar mengenai cara solusi menurunkan CPU load Mikrotik dengan frekuensi kecil seperti 941, RB750R2 dan sekelasnya. 941 termasuk Mikrotik termurah kedua yang saya tahu ya, setelah RB931, dengan kemampuan yang terbilang minim tapi cukup untuk teman-teman yang ingin mulai belajar menggunakan Mikrotik maksudnya. Biasanya Mikrotik dengan user seperti ini ada 4 orang dan trafiknya segini, CPU loadnya sudah mulai tinggi ya, bahkan kadang sampai 100%, dan itu diem 100%, gak bergerak ya, karena memang kemampuannya Mikrotik ini terbatas. Mungkin diciptakan memang untuk belajar seperti saya. Tapi di sini di Mikrotik yang teman-teman lihat, CPU loadnya masih stabil, dan saya cuma bukan saya sih sebenarnya yang ubah ini, mau saya ubah sebenarnya settingannya, tapi sudah diubah duluan sama yang punya untuk meminimalisir penggunaan CPU load ya, dimana caranya cuma mengubah di satu tempat saja, yaitu di bagian IP firewall ya, lalu ke tab connection seperti ini ya, tab connection, lalu di bagian tracking ya, di sini cuma di bagian ini yang diubah, jadi IP firewall di bagian connection tracking ya, nilainya diubah seperti ini. Jadi teman-teman bisa screenshot tampilan ini, atau screenshot dulu lah tampilan bawaannya untuk Mikrotiknya 941 atau 931 atau R2, RB750 R2. Tampilan connection trackingnya disimpan dulu, lalu bisa ditiru tampilannya seperti ini. Jadi ini aslinya tidak seperti ini. Jadi TCP sin send timeout ini nilainya kalau tidak salah 0,5. Ini 0,5, ini juga kayaknya 3D kalau tidak salah. TCP fin wait timeout adalah 10 detik misalkan. Ini maksudnya apa? Secara detailnya sih saya juga kurang mengerti ya. Saya juga kurang mengerti secara detailnya, karena ini video ini bukan tutorial, cuma belajar bersama dan berbagi informasi ya. Ini settingannya ini juga saya dapatkan dari salah satu web dan saya terapkan, dan alhamdulillah bisa mengurangi CPU load. Efeknya gimana ya? Efeknya ya, makanya saya bilang screenshot dulu tampilan awalnya untuk connection trackingnya, disimpan gambarnya, lalu diubah seperti yang ada di video ini. Nanti kalau 941 sih diceknya voucherannya aja, gimana voucherannya ada keluhan nggak dengan user yang aktif di atas 10 orang misalkan. Tapi kebetulan Mikrotik yang sekarang ini cuma user aktif baru maaf saya batuk, user aktifnya baru 4 orang. Tapi biasanya meskipun 4 orang seperti yang lalu-lalu, CPU loadnya memang sering 100% ya, sesuai dengan pengalaman saya yang kemarin-kemarin. Dan itu kadang diem aja 100%, lama baliknya. Ya mungkin dipengaruhi oleh
pengecekan TCP dan UDP yang ada di sini. Jadi ngeceknya itu setiap 10 detik. Jadi belum dicek yang TCP SYN timeout, sudah dicek yang receiver timeout gitu ya. Itu sampai 10 detik nunggunya. Makanya ini untuk timeoutnya pengecekannya cuma diperkecil lah. Jadi MikroTik tidak terlalu detail ngeceknya. Intinya kalau 941 voucherannya lancar, terus bisa login logout dengan normal, bisa dibatasi manajemen bandwidthnya, itu aja sudah cukup untuk 941 karena MikroTik ini memang MikroTik kelas bawah dan memang untuk pemula lah untuk belajar. Tapi cukup lah saya rasa untuk yang masih belajar. Tapi kalau pengen yang lebih baik ya harus upgrade MikroTik di atasnya gitu ya. Kalau MikroTik di atasnya itu meskipun connection trackingnya masih standar, tidak dioprek-oprek, ya CPU loadnya tetap kecil seperti R750 GR3 itu ya. Ini kan untuk solusi bagi yang CPU loadnya besar. Jadi solusinya bisa dicek bagian IP, firewall, dan connection, tab connection ya, lalu klik tracking yang seperti ini, maka tampilannya akan seperti ini ya. Biasanya untuk traffic di atas 5 Mbps, di atas 3 Mbps ini biasanya sudah full, CPU loadnya diem sampai 100%. Tapi ini saya lihat kok mainnya ya memang kadang tinggi sih, kadang sampai 50%, tapi turunnya itu cepat ya. Di settingannya di bagian ini, jadi MikroTik tidak lama-lama ngeceknya. TCP dim wait, jadi nunggunya cuma 1 detik, tatas gitu ya. Jadi kalau dibikin default, ini CPU loadnya kadang lama mau turun 100%, nunggu berapa detik baru turun gitu. Ini kan enggak ya, enggak. Tapi jangan tanya efeknya apa. Seperti yang saya bilang barusan, selama MikroTiknya masih bekerja dengan normal, vouchernya bisa manajemen dengan lancar. Kalau cuma untuk warkop 10 orang, saya rasa MikroTik RP941 ini masih cukup lah. Di sini juga untuk OS-nya saya tidak pakai yang tinggi ya, cuma pakai versi yang 6443 long time. Kenapa pakai 644? Karena di versi di bawahnya itu 642 itu bisa kelemahannya masih banyak, bisa disusupi di hack orang pakai adalah aplikasi di video sebelumnya lupa saya. Ya, jadi saya pakai 644 versi yang rendah, sekaligus biar penyimpanannya juga masih banyak. Ini penyimpanannya masih ada 39% karena penyimpanannya juga 16 MB. Cuma biasanya kalau saya upgrade ke versi yang lebih tinggi OS-nya, maka penyimpanannya juga akan membengkak ya. Jadi sekali lagi, bagi yang CPU loadnya tinggi MikroTiknya, untuk MikroTik kelas bawah gitu ya, padahal usernya ada nyampe 10 misalkan seperti itu, tapi CPU loadnya sudah tinggi, bisa dicoba di bagian connection tracking. Jadi IP, firewall, connection, dan buka menu tracking, maka tampilannya seperti ini. Tampilannya ini bisa dicek. Bagian atas ini cuma 1 detik, 01 ya, 01 ini 1 hari, ini 5 detik, 5 detik 111, 5 menit ya. TCP MAC retransmit timeout 5 menit, TCP untracked timeout 5 menit, UDP timeout 1 detik, UDP stream timeout 1 menit, ICMP timeout 0,5 detik, generic timeout 5 menit. Itu maksudnya apa? Silahkan Google, saya juga nggak paham. Saya lihat artikel, saya terapkan kok berfungsi ya, bisa CPU loadnya bisa rendah, maka saya bikin videonya gitu, sekedar berbagi buat teman-teman, bukan tutorial. Terima kasih, saya Dimas Al-Farouk dari channel Belajar Dimas Al-Farouk, Dimas Pecinta Online. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Teman-teman bisa screenshot atau pause video ini untuk melihat perubahan di mana saja yang diubah. Jadi semuanya dari atas ke bawah ini diubah ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.